Neville Goddard merasakan kuasa hukum asumsi untuk yang pertama kalinya. Neville Goddard adalah satu orang yang merumuskan hukum asumsi atau law of assumption. Ia punya guru metafisika namanya Abdullah. Abdullah adalah orang Ethiopia. Berikut ini adalah kisah pertama Mas Goddard dalam melaksanakan praktek cara menggunakan hukum asumsi secara luar biasa. Mas Goddard ini adalah pemuda yang berasal dari Barbados. Barbados itu merupakan negara yang ada di perbatasan Laut Karibia dan Samudra Atlantik. Mereka menyebutnya bukan Barbados tapi Barbados, Barbados. Biar kita kaya Londo ya, Barbados. Setelah sekian lama ia meninggalkan Barbados dan tinggal di Amerika. Mas Goddard ini berkawan dengan Mas Abdullah. Suatu waktu mereka berjumpa tepatnya di bulan Oktober. Kepada Mas Abdullah ini, Mas Goddard bilang begini, "Mas Abdul, saya tuh udah 12 tahun tinggal di Amerika. Rasanya pengen banget pulang ke Barbados, menengok sanak kadangku di sana. Rindu berat istilahnya. Segalanya udah siap, kecuali satu, yaitu orang di duit." Lantas Mas Abdul menjawab, Mas Goddard, sadarlah bahwa kamu tuh sudah berada di Barbados sekarang ini. Mas Neville kaget tentu saja. Aku sudah di Barbados? Begitu katanya serba heran. Ya benar, kamu ada di Barbados. Kamu bisa membaui suasana tropis di Barbados. Kamu bisa melihat sejumlah rumah-rumah yang tak banyak di Barbados. Kamu bisa melihat Amerika dari Barbados ini. Karena kamu memang sudah berada di Barbados. Ntar malam tidurlah di Barbados. Mas Neville merasa nasihat Mas Abdul itu aneh ya. Aneh, kentir, sedeng, gendeng. Malamnya Mas Neville pergi ke Ngamben ngikutin apa yang disarankan oleh Mas Abdul itu. Dia pergi tidur dengan membayangkan dirinya seolah-olah berada di Barbados, berada di rumah orang tuanya. Ia tidur merasakan dirinya ada di Barbados, di Ngamben di Barbados. Seminggu berlalu setelah peristiwa itu, Mas Neville merasa tidak terjadi apa-apa. Lantas ia pun menjumpai Mas Abdul mau melaporkan bahwa tidak terjadi apa-apa dan ingin mendiskusikan lebih lanjut rencana kepulangannya ke Barbados. Namun Mas Abdul ini nggak peduli. Ia bahkan membentak, "Gak perlu nyari-nyari aku lagi. Kamu tuh sudah di Barbados. Ngapain nyari aku? Mau ngomongin bagaimana mau pulang ke Barbados." Lantas pintu ditutup dengan keras. Jeder. Mas Abdul masuk ke ruangan dia sendiri. Mas Neville puyeng, garuk-garuk udel. Lalu ia merenung, "Iya juga ya. Saya harus setia dengan asumsi bahwa saya sudah di Barbados. Mosok wis ada di Barbados kok bingung ke bagaimana mau ke Barbados, kan aneh." Waktu pun berlalu hingga masuk ke bulan Desember. Waktu itu Mas Neville sudah benar-benar bokek. Duit nggak ada, kerjaan nggak ada, tetapi hasrat ingin pulang makin menjadi-jadi. Namun sekonyong-konyong ia menemukan selembar surat di bawah pintu kamarnya. Rupanya surat itu berasal dari saudaranya yang bernama Victor. Dia membuka amplop itu dan membaca isi suratnya. Di dalam surat itu, Victor mengharapkan agar Mas Neville pulang kampung atau pulkam. Kata Victor, "Aku tahu bang, kamu nggak ada kerjaan, tapi kamu harus pulkam. Maka di sini kusertakan untukmu tiket kelas 3, tiket kapal kelas 3, nilainya $50. Mas Neville kaget bukan buatan, dia gembira bukan buatan. Dia lantas lari menuju Mas Abdul. Mas Abdul, ajaib tenan mas, aku bisa pulang nih, aku bisa pulang, aku akan pergi naik kapal kelas 3, ini sungguh ajaib. Sambil dia menyodorkan surat itu yang ada isinya tiket itu. Mas Abdul lantas melotot. Katanya, "Siapa bilang kamu akan pergi ke Barbados naik kapal kelas 3? Kamu tuh bukan akan pergi ke Barbados, tapi kamu sudah di Barbados dan naik kapal fasilitas kelas 1, bukan kelas 3. Paham?" Tanggal 6 di bulan Desember, Mas Goddard pun siap-siap menuju kapal. Ia menyerahkan karcis ke loket. Petugas karcis tiba-tiba bilang pada Mas Neville ini sambil tersenyum, "Kabar baik bagimu mas,
ternyata ada satu penumpang kelas 1 yang batalin keberangkatan. Jadi panjenengan boleh pakai fasilitas kelas 1, walau tiketnya tiket kelas 3. Mas Godard pun menempuh perjalanan 2000 mil menuju Barbados dengan kapal fasilitas kelas 1. Inilah mujizat. Nah, para sahabatku tersayang, itu pengalaman pertama Mas Neville Goddard menerapkan hukum asumsi. Sejak itu, Mas Neville ini tergila-gila dengan metafisika. Ia telah banyak menulis buku tentang hukum asumsi. Lantas bagi panjenengan semua, apa moral story dari kisah ini? Ayo apa? Ayo apa? 1. Hukum asumsi meminta panjenengan untuk menolak realita. Sebab realita itu akan berubah seturut dengan asumsi panjenengan. Asalkan asumsi itu cukup kuat, bukan sekedar coba-coba, sekedar cobi-cobi, tapi sungguh-sungguh didasari niat ingsun. Jadi jangan lagi ada pikiran, lah realitanya kan begitu, realitanya kan begini, realitanya kan begunu, realita. Singkirkan tuh realita, gua kali wae. Yang kedua, moral story yang kedua, panjenengan harus berimajinasi sebelum tidur. Imajinasikan keinginan atau harapan panjenengan dengan clear, nyata, dan terus-menerus sampai menjadi bagian dari diri panjenengan. Moral story yang ketiga, bertindak ketika inspirasi ada atau hadir atau datang. Jangan pernah berpangku tangan ketika inspirasi itu muncul. Jangan ragu-ragu. Ketika ada kesempatan datang, segera beraksi. Sambar aja. Inspirasi dan kesempatan itu kan mirip ikan yang melompat ke udara. Sambar Kalau tidak, ikan itu akan nyemplung lagi ke laut, nyilem bablas. Panjenengan bisa kecelek kalau nggak siap. Nah, sekarang mulailah belajar menerapkan hukum asumsi Neville Goddard ini. Mulailah belajar memanifestasikan hal-hal yang sederhana. Jangan kemaki dengan langsung memanifestasi sesuatu yang besar sekali. Gajinya panjenengan cuma 500.000 per bulan, langsung karena serakah asumsi bayarnya 500 miliar. Duitnya mbahmu apa? Alam pikiran bawah sadar tidak suka gigi mongso semacam ini. Jadi panjenengan harus seperti seorang atlet angkat besi itu loh. Kan bukan seorang pemula latihan pertama langsung tiba-tiba ngangkat 50 kg, bukan kan? Wah, bisa semplok boyoke. Mulailah dulu mengangkat beban 3 kg. Berulang terus, kemudian bertahap menjadi 5 kg, tambah lagi 10 kg. Nanti pada waktunya panjenengan bisa ngangkat 50 kg. Nah, begitu ya. Nah, yang bertahap inilah yang disukai oleh alam pikiran bawah sadar. Baik sahabat, kisah tentang Mas Neville Goddard dan Mas Abdullah. Mereka sahabat akrab sekali. Semoga kisah ini tentang manifestasi hukum asumsi ini memotivasi panjenengan untuk semakin rajin, semakin gigih meningkatkan mutu hidup panjenengan. Oh, sing untung ya panjenengan dhewe kok ya. Oke, begitu. Salam seger waras.